Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini aku Novi Isnaini, update tentang ARCH atau GARCH atau Autoregressive Conditional Heteroscedasticity atau Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Di sini bersama saya Novi Isnaini dengan NIM H5401221044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ARCH. Nah, apa yang dimaksud dengan ARCH atau GARCH? Metode ini merupakan suatu metode yang menggunakan model peramalan time series. Model ini digunakan hanya untuk penelitian dengan satu variabel atau biasa disebut dengan single equation. Nah, ARCH atau GARCH ini konsep kerja ramalan ini bisa dibilang cukup menarik karena kenapa? Apabila mengetahui nilai data yang lalu, maka nilai data ke depannya itu akan dapat diramal atau diprediksi menggunakan metode tersebut. Nah, model ini juga merupakan model lanjutan dari model sebelumnya, yakni metode ARIMA. Nah, dalam metode ARIMA, apabila syarat yang sudah dipilih tidak dapat memenuhi asumsi homokedastisitas, berarti model tersebut masih terdapat heteroskedastisitas. Jika sudah begini, maka saatnya menggunakan metode ARCH atau GARCH. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari ARCH ini? Metode ini dapat digunakan setelah peneliti memperoleh asumsi normalitasnya serta homokedastisitasnya. Nah, jika sudah terpenuhi, baru peramalan nilai yang akan datang bisa didapatkan. Metode ini juga bisa digunakan dalam pencarian volatilitas data tertentu. Dalam hal ini, yang dilihat yaitu pengaruh dari varian serta error kuadrat yang ada pada time series data tersebut. Nah, model ARCH ini sebagaimana metode penelitian yang lain, metode RCH ini juga mempunyai model umum. Model umum tersebut yaitu P, Q, and R. Yang mana P-nya adalah arch, Q-nya adalah difference, dan R-nya yaitu gauge. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya aku akan mentutorialkan bagaimana model ARCH atau GARCH ini dilakukan menggunakan SPSS, teman-teman. Oke, kita stop share dulu. Nah, di sini aku sudah punya data, yaitu data inflasi. Oke, di sini aku sudah mempunyai data, teman-teman. Oke, kita atas dulu. Oke, datanya itu data inflasi. Nah, ini data inflasi ya, teman-teman. Kita langsung copy saja. Data inflasi ini aku dapat dari tahun 2003 sampai 2022. Nah, langsung kita copy saja datanya. Oke, kita start share. Masuk ke stata. Oke, kita masuk ke stata, teman-teman. Nah, kita hapus dulu clear result. Habis itu langsung ke data editor. Nah, teman-teman masukkan data yang sudah teman-teman copy. Nah, sudah tercopy. Setelah itu, teman-teman jangan lupa kasih nama variabelnya. Variabelnya kita ganti di sini aja. Namanya itu adalah inflasi. Oke, di enter saja, udah namanya inflasi karena data ini belum ada waktunya nih teman-teman, kita akan buat periode waktunya dulu. Bagaimana untuk membuat periode waktunya dulu? Teman-teman tinggal tulis gen, spasi, T, T, terus sama dengan N, N, dalam satu. Nah, oke, ternyata ada yang salah teman-teman. Gen, T, sama dengan underscore N. Underscore N. Nah, teman-teman bisa lihat di data editornya sudah ada waktunya satu, cuma belum
belum sesuai sama apa yang kita mau gitu ya waktunya ini. Nah, selanjutnya teman-teman tulis gen new t, new t itu atau periode baru, waktu barunya itu, terus sama dengan spasi sama dengan spasi tm dalam kurung 2003 karena data kita diawali dengan 2003 bulan pertama, yaitu terus eh, spasi tanda plus t minus 1. Oke, kita tes. Nah, setelah itu teman-teman langsung format aja biar si waktunya itu langsung berbentuk waktu yang kita inginkan gitu. TM new T. Oke, kita lihat ke data editornya bahwa apa variabel waktunya sudah ada di sini teman-teman, sudah sesuai gitu ya sama apa yang kita mau. Nah, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kita set dulu sebelum kita akan melakukan uji eh, yang lainnya gitu seperti itu. New T. Oke, nah sudah terbaca ya data kita itu bahwa sudah data kita ini sudah apa? Datanya sudah eh, terbaca gitu per bulan seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan melihat dulu dari stasionaritas si data yang kita punya. Apakah data kita ini sudah stasionaritas atau belum? Nah, dilakukannya adalah melalui grafik, time series grafik, line plots. Lalu pilih variabelnya adalah inflasi, lalu accept, lalu oke. Okay. Kita tunggu agar, nah, di sini sudah cukup apa ya, bisa dibilang sudah cukup konstan. Artinya ketika kita lihat di sini bahwa data kita itu sudah cukup stasioner ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa data kita ini sudah stasioner atau belum adalah kita melakukan eh, uji stasionaritas yang formal seperti itu. Kita tutup saja. Lalu bagaimana caranya statistik, time series, lalu ke tes, lalu ke augmented behavior unit truth test. Masukkan variabelnya inflasi, lalu oke. 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 Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita sudah mendapatkan hasilnya bahwa ternyata memang benar data kita ini sudah stasioner, di mana kita lihat p-value ini sudah lebih kecil daripada 0,05 seperti itu. Artinya data kita sudah stasioner seperti itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya kita akan mencari eh, arimanya terlebih dahulu teman-teman, AR dan MA-nya. Bagaimana cara mencari AR? Cara mencari AR, teman-teman langsung pencet saja PAC D titik invasi. Inflasi atau inflasi ini nama variabel teman-teman nanti diganti aja sesuai sama data yang teman-teman pakai. Lalu di next, di enter, nanti akan ada muncul seperti ini. Nah, ini untuk melihat AR-nya teman-teman. Nah, kita lihat bahwa AR ini memotong di leg 3. Sedangkan di sini 3, terus yang keempatnya sudah masuk. Artinya leg-nya itu memotong di 3. Artinya nilai AR-nya itu adalah 3. Oke, kita tutup. Langsung kita mencari MA-nya. Bagaimana mencari MA? Cari MA itu cukup ketik Aceh, spasi D titik inflasi. Nah, selanjutnya teman-teman akan muncul untuk melihat MA-nya. MA-nya ini memotong di, ini masih keluar ya teman-teman sepertinya. Tapi ini masih keluar sih. Nah, berarti dia memotong di titik ke 2 ya teman-teman. Leg 2, leg 3 sudah masuk. Leg 2 ini
dia sangat sangat sedikit keluarnya. Jadinya bisa dikatakan bahwa keluarnya itu di dua. Maka MAR-nya itu 3 dan MA-nya itu 1. 2. Oke. Seperti itu teman-teman. Untuk MA-nya itu 2 gitu ya. Atau bisa kita katakan MA-nya itu 1. Karena yang satu ini udah keluar, yang kedua nih dia sudah masuk gitu. Sudah masuk ke lingkaran yang ini gitu. Nah, seperti itu. Jadinya MA-nya kita simpulkan bahwa MA-nya itu 1 ya teman-teman. Jadinya AR-nya 3 dan MA-nya itu 1 seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita melakukan ARIMA. Nah, cara melakukan ARIMA-nya itu adalah kita langsung ke statistik, langsung ke series, terus ARIMA models. Setelah itu masukkan ke inflasi. Terus model satu, ini Sarima, model satu saja. Kita masukkan model satu, lalu kita masukkan tadi yang autoregresifnya berapa, P-nya berapa, dan MA-nya berapa. P-nya itu 3 tadi, eh, M-nya itu 1. Different-nya itu 0 karena data kita sudah stasioner di tingkat level, jadinya tidak menggunakan different. Seperti itu. Di oke saja, langsung akan kita mendapatkan, wah di sini kita bisa melihat bahwa ternyata sudah cukup signifikan ya, probability di atas ini sudah nol, namun ada beberapa variabel di sini yang memang masih belum signifikan seperti itu. Nah, setelah itu kita cek dulu estatnya, estat IC-nya seperti apa hasilnya. Nah, 1159.607, 1180.491. Nah, untuk mencari, nah setelah itu kita akan mencari model terbaiknya terlebih dahulu. Karena kita tadi arimanya itu, arima inflasi arima 301, kita ganti dengan 2. Oke, di aja, di enter. Nah, ternyata di sini sudah cukup signifikan juga teman-teman. Bagaimana dengan estatnya? Estatnya juga lebih besar ya teman-teman. 1159 ini 1162, 195, 1179, 598. Nah, eh, itu untuk model Arima yang 201. Kita coba lagi untuk model Arima 2101. 101. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata model terbaiknya adalah 2101, di mana probability-nya sudah stasioner semua. Bagaimana dengan estatnya? Oke, dengan estatnya di sini itu sudah ada dengan tingkat AIC 1160.287 sama BIC-nya 1174.209. Nah, bisa dikatakan bahwa model dari data dengan ARIMA 101 itu sudah signifikan dan bisa dikatakan bahwa model ini sudah menjadi model terbaik. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan prediksi untuk heteroskedastisitas dari data kita. Nah, maka data kita ini memiliki heteroskedastisitas atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita akan melakukan predik terlebih dahulu. Predik predik
heteroskedastisitasnya, lihat, lalu oke, sebentar teman-teman, koma, terus spesifik. Kita lihat di data editornya bahwa data yang untuk memperlihatkan heteronya itu sudah muncul seperti itu. Nah, lanjut. Selanjutnya kita akan melakukan regresi untuk heteroskedastisitasnya. Regress sebentar, kita predik dulu. Regress bisa kita lihat bahwa di R square-nya ini sudah 0,000, artinya itu sudah lebih kecil daripada 0,5. Data tersebut sudah stasioner dan bisa dilanjutkan untuk dicoba melalui model ARC, ARCH maupun GARCA. Bagaimana caranya? Selanjutnya kita melakukan estat terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data kita sudah benar-benar stasioner. Estat untuk ARCH LF. Nah, probability-nya sudah 0,0000. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ARCA, ARCH untuk data kita. Ditulis aja ARCH, terus nama variabelnya dimasukkan, lalu koma ARCH ARCH dari model yang sudah kita dapatkan tadi, ARCH 1, lalu spasi, masukkan arimanya, model arima yang terbaik yaitu tadi 1,0,1. Oke, di enter. Nah, sudah kita dapatkan dari ARMA dan juga ARCH-nya bahwa probability-nya juga sudah signifikan dan sudah stasioner seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan estat terlebih dahulu dari data kita. Nilainya ini ternyata memang sudah lebih kecil daripada nilai ARIMA, model ARIMA terbaik yang sebelumnya gitu. Sebelumnya itu ada di 1162, sedangkan setelah melakukan ARCH itu ada di HIC-nya itu ada di 1024363. Itu lebih kecil daripada yang model sebelumnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ARCH apa? Selanjutnya kita akan melakukan ARCH dan GARCH. Bagaimana caranya?
ARCH, teman-teman langsung tulis aja ARCH, terus nama variabel teman-teman, lalu koma, masukkan ARCH, tadi nilai ARCH-nya itu 1, spasi, GARCH-nya dimasukkan, dan nilainya juga 1, lalu masukkan model ARIMA terbaiknya. ARIMA terbaiknya itu 1,0,1. Oke. Di enter saja. Nah, setelah di enter, tetap ya. Jadi GARCH-nya juga probability-nya sudah 0,0000 gitu. Nah, selanjutnya teman-teman langsung start kembali dari si IC-nya. 1018 ini 1024, 1018 dan lebih kecil lagi eh, daripada IC dari ARCH data sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya eh, tadi kan sudah dibilang bahwa ARCH ini untuk memprediksi daripada model yang akan kita prediksi untuk waktu yang akan datang seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman boleh tulis predik var terus dalam masukkan GARCH terus 11, varian. Nah, terus teman-teman coba cek di datanya bahwa sudah ada varian GARCH11 yang nantinya akan kita prediksi juga seperti itu, prediksi dari GARC-nya. Nah, selanjutnya teman-teman tulis saja gen SD underscore GARCH 11 spasi sama dengan SQLT buka kurung, masukkan variabel yang baru tadi sudah dibuat GARCH 11 buka kurung di enter. Oke, setelah itu teman-teman langsung tulis lagi aja dan lalu kita akan lakukan forecasting dari data yang sudah kita olah di ARCH dan GARCH-nya seperti itu. Lakukannya adalah dengan menulis ini yang ada di komen lagi, masukkan ADB 6. Next, kita lihat terlebih dahulu. Nah, waktunya sudah bertambah ya teman-teman. Waktunya dari 2022 kita akan forecasting untuk 6 bulan ke depan, yaitu 2023 dari bulan pertama sampai bulan ke-6 seperti itu. Kita tutup lagi. Lalu teman-teman tulis lagi di komennya predik inflasi, nama variabel teman-teman, lalu masukkan spasi Y dinamik terus dalam kurung TM kurung 2023 M1 kurung 2 kali. Oke, coba teman-teman lakukan lagi. Kalau masih merah, ada tanda merah, artinya teman-teman harus mengulang. Berarti itu gagal untuk apa ya, untuk memberikan hasilnya seperti itu. Teman-teman harus mengulang terlebih dahulu menggunakan T akhirnya, lalu Y dinamik
Ini terus tidak usah di spasi, masukkan TM-nya, dalam kurung lagi 2023, 2023, 2023, M1, dalam kurung, dalam kurung. Oke. Nah, setelah itu teman-teman langsung masukkan lagi saja. Nah, kita bisa lihat di data statistik kita bahwa data editor bahwa sudah ada ya teman-teman dari data inflasi dari 2021 di bulan pertama sampai bulan ke-6 itu ada di sini hasilnya. Oke, kita lakukan predik lagi untuk predik variannya var F, terus varian dynamic dynamic TM 2023 M1. Oke, kita langsung enter saja. Kita akan melakukan satu lagi, gen SDF sama dengan SQRT var. Nah, sama ini teman-teman, harusnya tanda sama dengan SDF spasi sama dengan spasi SQRT FARF. Kita lihat terakhirnya. Nah, ternyata di sini juga sudah muncul ya teman-teman bahwa yang inflasi variannya dan juga SDF-nya ini sudah terprediksi gitu dari tahun 2023 bulan pertama sampai 2023 bulan ke-6. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.